Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Al-Kafrawi terhadap Matan Ajrumiyah. Alhamdulillah, ini kita sudah memasuki bab baru, yaitu bab mengenal tanda-tanda i'rab. Tapi sebelumnya kita ulang sedikit yang kemarin, ada kendala. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim ma amin ya rabbal alamin. Sebelumnya i'rab ada 4, rafa', nasab, khafad, jazam. Untuk isim 3, rafa', nasab, khafad. Untuk fi'il 3, rafa', nasab, jazam. Kemudian khafad khusus pada isim, jazam khusus pada fi'il. Ini. Wa innama ikhtassal ismu bil khafdi li khifatihi. Hanya saja khususlah oleh isim dengan khafad. Li khifatihi, karena ringannya isim. Kenapa isim khafad ini dikhususkan dengan isim? Di mana khafad nanti kan tandanya kasrah dan seterusnya. Karena isim ringan. Di segi apa ringan? Karena isim untuk menunjukkan kepada maknanya nggak perlu terikat dengan yang lain. Isim tidak mengandung zaman. Itu ringannya. Wasiqalil jar, dan karena ringan jar. Jadi isim ringan, wasiqalil jar, dan jar berat. Jadi ringan ditemukan dengan berat, biar adil. Fata'adalah, maka sebandinglah keduanya, sejajarlah keduanya. Jadi kalau berat ketemu berat kan tambah berat, ringan ketemu ringan ya ringan banget. Ini ringan sama berat, jadi seimbang gitu. Itu alasan pertama. Dan wa aidan, dan pula liqaunil ismi huwal aslu fil i'rab. Karena isim, dia isim itu asal pada i'rab. Asal pada isim di i'rab. Kecuali nanti ada beberapa isim yang dibina karena menyerupai huruf. Adapun asal pada fi'il mabni, kecuali yang dikecualikan, ya, fi'il mudhari'. Fakhtasa, maka terkhusus ianya isim dengan harakat yang lebih ia daripada fi'il. Karena isim asal dari isim yaitu di i'rab, maka kepada isim diberikan harakat khusus yang enggak ada pada fi'il. Apa harakat yang enggak ada pada fi'il? Yaitu khafat, makanya diberikan kepada isim. Bi khilafil fi'li, dengan sebalik fi'il, fa innahu saqilun, sesungguhnya fi'il itu berat. Di segi apa fi'il itu berat? Fi'il itu berat karena dia mengandung makna dan zaman. Juga baru sempurna makna fi'il ketika dia ada ma'mulnya, harus ada sandarannya. Fi'il butuh kepada fa'il, butuh kepada naib fa'il, dan seterusnya. Wal jazmu khafifun, sementara jazam itu ringan. Kok jazam ringan? Karena jazam itu enggak ada harokat. Enggak ada harokat namanya ringan. Makanya karena fi'il berat, jazam ringan, kayak di atas tadi, dipertemukanlah yang berat dengan ringan biar sebanding. Faqabala, maka sebandinglah oleh siqalul fi'li, oleh berat fi'il, khifatal jazam, akan ringan jazam, fata'adala, maka sebanding keduanya. Itu alasannya. Kita lanjutkan bab selanjutnya. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bermula ini itu bab mengenal segala tanda-tanda i'rab. Walamma qaddamal kalama 'alal i'rabi wa aqsamihi syara'a yatakallamu 'ala alamatih. Manakala telah mendahulukan ianya musannif akan pembicaraan terhadap i'rab dan pembagiannya i'rab. Syara'a niscaya, jawab lama. Syara'a masuk ianya musannif, yatakallamu berbicara ianya musannif kepada tanda-tandanya i'rab. I'rab sudah kita ketahui ada 4. Sekarang tanda-tandanya. Dari mana kita tahu satu kalimat statusnya rafa, statusnya nasab, khafad, dan jazam? Tentu ada tanda-tandanya. Faqala, maka berkata ianya musannif, babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal segala tanda-tanda i'rab. Wa i'rabuhu antakula, bermula i'rabnya babu ma'rifati itu bahwa engkau mengatakan babu fihi ma taqaddama minal aujuhis sabiqah. Bermula bab itu, sabit padanya bab itu ma yang telah terdahulu ianya ma dari cara-cara yang disebutkan. Artinya babu ini sudah di i'rab di bab sebelumnya.
bisa jadi mubtada khabarnya mahdhuf. Babu ma'rifati alamatil i'rab hadza mahallu. Bisa juga babu jadi khabar, mubtadanya hadza babu ma'rifati. Bisa juga jadi maf'ul bih, iqra baba. Bisa juga majrur dengan huruf jar mahdhuf menurut Basariyun, Kufiyun. Iqra fi babi ma'rifati alamatil i'rab. Jadi sama seperti di belakang, enggak diulang lagi. Nah, jadi ini bukan wal awwalu ini, wal ula. Wal ula kaunuhu wal aula kaunuhu khabaran li mubtada'in mahdhufin takdiruhu hadza babu. Jadi karena cara di belakang banyak ada 4, maka yang paling aula ini saya lihat di sebahagian kitab wal aula bukan wal awalu. Bermula yang lebih utama itu keadaannya babu itu sebagai khobar bagi mubtada yang mahdhuf. Takdiruhu bermula takdirnya mubtada itu haza babu ma'rifati alamatil i'rab. Jadi yang lebih baik babu kita jadikan khobar. Kenapa bisa lebih baik? Karena khobar itu kan penyempurna faedah mubtada. Karena yang mau dibahas di sini yaitu khobarnya tentang mengenal tanda i'rab. Maka cocok babu jadi khobar. Kalau babu jadi khobar berarti mubtadanya mahdhuf, takdirnya haza. Bagaimana cara i'rabnya? Ha harfu tambih. Bermula ha itu huruf tambih. Wadha ismu isyaratin mubtadaun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in. Bermula dha itu isim isyarah. Mubtadaun, mubtada dibinakan di atas sukun pada mahal rafa'. Ya. Wa babu khabarul mubtada'i marfu'un bidhammati adh-dhahirah. Bermula babu itu khabar mubtada yang dirafa'kan dengan dhammah yang zahir. Wa babu mudhafun, bermula babu mudhaf. Wa ma'rifati mudhafun ilaih. Bermula ma'rifati itu mudhaf ilaih, majrurun itu yang majrur. Wa alamatu jarhil kasratud dhahirah, bermula tanda jarnya ma'rifati itu kasrah yang zahir, ianya kasrah. Wa ma'rifati mudhafun, dan bermula ma'rifati itu mudhaf lagi. Wa alamati mudhafun ilaih, bermula alamati itu mudhaf ilaih, majrurun yang dijarkan. Wa alamatu jarrihi al kasratud dhahirah, bermula tanda jarnya mudhaf ilaih atau alamati itu kasrah yang zahirnya. Wa alamati mudhafun, bermula kalimat alamati itu mudhafun. Wal i'rabi mudhafun ilaih majrurun. Wa alamatu jarrihi al kasratud dhahirah. Alhamdulillah. Nah, gitu i'rabnya. Nah, tapi di sini ada juga yang menyatakan Dzakara Syekhul Kafrawi awal jal awal. Boleh juga kita baca al-awwalu di sini berarti. Maksudnya berarti beliau cuma menyebutkan cara yang pertama doang, enggak menyebutkan cara yang lain, yang 3 lagi. Tapi di sebahagian kitab di sini tulisannya wal aula. Alamatur rafa, tanda-tanda rafa. Lirraf'i arba'u alamatin. Adalah bagi rafa itu 4 segala tanda. Yang mana 4? Dhammah dan waw dan alif dan nun. Jadi kita i'rab dulu sepintas ya. I'rab pendek. Lirraf'i jar majrur muta'allaq kepada ma'dzuf, takdirnya kainun jadi khabar muqaddam. Arba'u mubtada muakhar. Marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf arba'u alamatin mudhaf ilaih. Jadi kenapa arba'u bukan arba'atu? Karena ma'dud muannas berarti adatnya pakai muzakkar, mukhalafah qiyas ya. Nah, yang mana 4? Dhammatu, dhammah. Jadi dhammatu badal kepada arba'u, badal ba'at mingkul ya. Badal kepada marfu' dan rafa' dhammah. Yang mana 4? Dhammah dan waw ataf. Waw ataf, al-wawu ataf pada dhammatu. Alifu ataf kepada ad-dhammatu. Dhammah, waw, alif dan nun. Nah. Ya. Jadi kenapa tanda rafa ada 4? Dhammah, waw, alif, nun. Kenapa dhammah dulu? Ternyata semuanya ada alasannya. Kenapa dhammah disebut dulu bukan waw dulu? Karena dhammah merupakan tanda rafa yang asli. Yang lain waw, alif, nun tanda rafa far'i, furu, pengganti. Makanya yang asli harus didahulukan. Kemudian pada posisi kedua yaitu waw. Kenapa waw? Karena waw itu timbul dari dhammah. Dhammah yang dikenyangkan kan jadi waw. Nah misalkan. Kemudian kenapa alif yang ketiga? Alif karena alif saudara waw di segi huruf mad. Sebagaimana waw juga huruf mad, alif juga huruf mad. Kemudian yang keempat nun. Kenapa nun? Karena dia nggak ada alasan lain. Nah,
Karena tanda rafa cuma 4, dhammah waw alif, berarti karena nggak ada alasan lain makanya nun berada di posisi terakhir. Lanjut. Liraf'i allamu harfu jarrin. Ya, bermula liraf'i itu bermula lam itu huruf jar. Wa raf'i majrurun bil lam, ar-raf'i majrur dengan lam. Wa alamatu jarhil kasratud dhahirah, bermula tanda jarnya raf'i itu kasrah yang dhahir ya kasrah. Wal jar wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Bermula jar dan majrur yaitu liraf'i itu yang muta'alla ya dengan yang dibuang pada mahal rafa khabar muqaddam. Ya, fi mahalli raf'in khabaru muqaddam, khabar yang didahulukan. Arba'u mubtada'un muakharun marfu'un, bermula arba'u itu mubtada yang muakhar yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatud dhahiratu, bermula tanda rafa'nya arba'u itu dhammah yang zahir iya. Arba'u mudhafun, bermula arba'u itu mudhaf. Wa alamatin mudhafun ilaih, bermula alamatin itu mudhaf ilaih, majrurun itu yang majrur. Wa alamatu jarhil kasratud dhahirah, bermula tanda jarnya mudhaf ilaih itu kasrah yang zahir ya. Jadi mudhaf ilaih ini alamatin, tanda jarnya kasrah jamak muannas. Ad-dhammatu badalun min arba'un, bermula dhammah itu badal dari arba, badalu mufassalin munmujalin, yaitu badal mufassal dari mujmal. Arti mufassal ditafsir 4, yang mana 4? Dhammah waw alif nun. Mujmal yaitu secara umum. Secara umum di sini yaitu 4. Untuk rafa 4. 4 namanya mujmal. Apa aja 4? Didetilkan. Dhammah, waw, alif, dan nun. Wa badalul marfu'i marfu'un, bermula badal marfu' itu marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatud dhahiratu, bermula tanda rafa'nya marfu'. Nah, bermula tanda rafa'nya itu dhammah yang dhahirnya dhammah. Wal wawu, i'rab wal wawu. Al wawu harfu ataf, bermula waw itu huruf ataf. Al wawu ma'tufun 'ala dhammati. Wawu di ataf kepada dhammah. Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un, yang di ataf pada marfu' marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatud dhahirah, bermula tanda rafa'nya itu dhammah yang dhahiriyah. Wal alifu, al wawu harfu ataf, bermula waw pada al alifu huruf ataf. Al alifu ma'tufun aidan, al alifu di ataf pula kepada ad-dhammatu. Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un, yang di ataf kepada marfu' ya marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatud dhahirah, bermula tanda rafa'nya itu dhammah yang dhahir. Wan nunu al wawu harfu atfin. Wan nunu bermula waw, wan nunu itu huruf ataf, wan nunu ma'tufun 'ala dhammah. An-nun di ataf kepada ad-dhammatu. Awal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatud dhahiratu fi akhirih. Nah, sekarang penjelasannya. Yakni menghendaki ianya musannaf anna alamatil i'rabid dallata alaihi minha ma yakunu alamatan li raf'i wa minha ma yakunu alamatan lin nasbi. Menghendaki ianya musannaf bahwa sungguh tanda-tanda i'rab ad-dallah yang menunjukkan ianya tanda. Ad-dallata kita naat kepada alamah. Alamah jadi isim anna, berarti alamah kedudukannya mansub. Makanya ad-dallata naat kepada mansub. Menghendaki ianya musannaf bahwa sungguh tanda-tanda i'rab yang menunjukkan ianya tanda i'rab alaihi kepadanya i'rab, ya, itu minha sebahagian darinya alamah, sebahagian darinya tanda, itu mah sesuatu yang ada ia itu menjadi bagi tanda rafa. Wa minha sebahagian darinya tanda itu mah yang ada ianya mah itu tanda bagi nasab. Sebahagian darinya tanda itu mah yang ada ianya mah itu tanda bagi jar. Dan sebahagian darinya tanda itu mah yang ada ianya mah itu tanda bagi jazam. Artinya musannaf menyatakan tanda i'rab. Nah, tanda i'rab yang menunjukkan tanda itu kepada terjadinya i'rab, terjadi perubahan pada makna, itu ada yang tanda untuk rafa, tanda untuk nasab, tanda untuk jazam, tanda untuk khafad. Waqad dzakaraha 'ala hadzal tartib, dan sungguh menyebut dianya musannaf akan ini tanda-tanda di atas ini tertib. Sebenarnya belum menyebut, musannafnya ke depan beliau baru mau menyebut. Di sini menggunakan fi'il madhi. Waqad dzakara. Ya, boleh juga masuk syarah musannaf telah menyebut di depan nanti. Dan sungguh telah menyebut dia musannaf akannya tanda-tanda 'ala hadzal tartib di atas ini tertib, muqaddiman. Hal keadaan musannaf, muqaddiman kita hal kepada fa'il zakara. Hal keadaan musannaf itu yang mendahulukan ia alamatir raf'i akan tanda-tanda rafa'. Jadi karena tanda i'rab ada 4, tanda rafa', tanda nasab, tanda khafad, tanda jazam, beliau mendahulukan tanda rafa'. Kenapa? Liquwwatihi wa syarafi. Karena kuatnya rafa' dan mulianya rafa'.
Jadi wasyarafi ini ataf tafsir kepada kuat. Karena kuatnya rafa. Apa maksud kuat? Mulianya rafa. Kenapa mulia? Karena rafa artinya ulu, tinggi. Sesuatu yang tinggi ya harus didahulukan. Nah, jadi hal keadaan musannif mendahulukan ia akan tanda-tanda rafa karena kuatnya rafa dan mulianya rafa. Biqaunihi dengan sebab keadaannya rafa itu i'rabal umadi. Dengan sebab keadaannya rafa itu i'rab segala yang umdah-umdah. Karena kalau rafa itu pasti umdah. Yang dirafa'kan apa? Fa'il. Fa'il umdah, nggak boleh dibuang. Kemudian yang rafa itu khobar. Khobar juga umdah dalam kalam, penting maksudnya. Kemudian yang marfu lagi naib fa'il. Nah, isim si kana, khabar si inna, itu semuanya umdah. Nah, makanya didahulukan pembahasan rafa karena kuatnya rafa, mulianya rafa dengan sebab keadaannya rafa itu i'rab segala yang umdah-umdah. Jadi umadi ini jamak taksir dari umdatun. Lawan umdah nanti fudlah. Kalau fudlah kayak maf'ul, kayak hal, mansub. Wa bada'a birraf'i faqala, dan telah memulai ianya musannif dengan rafa. Faqala, maka berkata ianya musannif, lirraf'i arba'u alamatin. Bagi rafa itu ada 4 tanda. Tanda yang mana? Asliyatun, tanda yang asli, nanti, dan tanda yang far'i. Sabit bagi rafa itu arba'u alamatin, ada 4 tanda. Yang mana 4? Asliyah kita badal. Yang mana 4? Yang asli dan yang far'i nanti. Nah, jadi asliyatun badal kepada arba, badal ba'at mingkul. Bagi rafa ada 4 tanda, yaitu tanda yang asli. Wahiyya ad-dhammatu, dianya tanda yang asli itu dhammah. Jadi dhammah asal-asal rafa itu tandanya dhammah. Wa salasu alamatin far'iyyatun naibatun anid dhammah. Dan bermula 3 tanda itu far'iyah, naibah. Itu furu' cabang lagi yang menggantikan ianya furu' tadi anid dhammah dari dhammah. Ya, karena tanda rafa ada 4, 1 asli, sisa 3 lagi namanya far'i, cabang pengganti dhammah. Ya. Wahya, dan dianya 3 tanda far'i itu al-waw wal alifu wan nun. Waw, alif dan nun. Fataqaddama makna raf'i lughatan wasilahan, dan sungguh telah terdahululah oleh makna rafa' pada lughat dan pada istilah. Apa arti rafa'? Sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Rafa' tinggi. Kalau pada istilah yaitu satu perubahan yang khusus yang disebabkan oleh amel. Nah, kayak ja'a Zaidun. Zaidun rafa' karena ada ja'a. Nah. Sekarang mawadhi'ud dhammah, tempat-tempat dhammah. Tadi tanda rafa' ada 4. Yang pertama dhammah. Isim apa aja atau kalimat apa aja yang tanda rafa'nya dhammah ini. Summa dzakara ma yakunu likulli wahidatin min hadhil alamatil arba'i ala sabilil laffi wan nashril murattabi biqauli. Kemudian menyebut ianya musannif akan ma yang ada ianya ma bagi tiap-tiap yang satu dari ini tanda-tanda yang 4. Maksudnya tanda rafa' 4, rafa' nasab khafat. Kemudian beliau akan menyebutkan untuk setiap tanda ini. Untuk rafa' tandanya. Nah, bukan. Rafa' tadi tanda rafa' 4. Dhammah, waw, alif nun. Kemudian menyebut yang musannif akan ma yang adanya ma bagi tiap-tiap yang satu daripada ini 4. Ini 4 di sini yaitu dhammah, waw, alif nun. Beliau akan menyebut. Di mana dhammah menjadi tanda rafa'? Ya. Ala sabilil lafi wan nashril murattab, di atas jalan laf, nash, dan tertib. Jadi lafin nashril murattab maksudnya sesuai urutan yang disebutkan. Karena di atas tadi duluan dhammah, akan dibahas dhammah dulu. Kemudian waw, kemudian alif, kemudian nun. Nah, itu namanya lafun nashrun murattab. Ada satu lagi nanti namanya lafun nashrun musyawwas. Kalau disebut dhammah dulu, kemudian waw, nanti di pembahasan duluan waw misalkan. Nah, itu namanya lafun nashrun musyawwas. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Maka adapun bermula dhammah itu nisya maka ada ianya dhammah itu tanda bagi rafa' fi arba'ati mawadhi'a pada 4 segala tempat. Nah, dhammah menjadi tanda rafa' pada 4 segala tempat. Mawadhi'a ghairu munsharif, sigat muntahal jamu.
Yang mana 4 fil ismil mufradi pada isim yang mufrad, fil ismil mufradi badal kepada fi arba'ati. Wa jam'it taksir dan pada jamak taksir, wa jam'il muannatsis salimi dan pada jamak muannas yang salim, ianya jamak, wal fi'lil mudhari' alladzi dan pada fi'il mudhari', yang mudhari' alladzi lam yattasil yang tidak bersambung bi akhirih dengan akhirnya mudhari' syai'un oleh sesuatu. Ini i'rab dulu baru penjelasan. Fa amma al-fa'u fa'ul fasihah. Fa amma. Bermula fa itu fa fasihah. Summiyat bidzalika likauniha afsahat an jawabi syartin muqaddarain takdiruhu iza aradta. Summiyat dinamakan akan dianya fa dengan demikian fasihah karena keadaannya fa itu afsahat. Afsahat menjelaskan ia anjawabin dan tentang jawab syarat yang ditakdirkan, takdiruhu yang bermula takdirnya syarat itu iza aradta. Apabila engkau pengen ma'rifata ma, mengenal ma, yang ada ianya ma bagi tiap-tiap tanda dari ini tanda, fa aqulu laka, maka aku akan berkata bagimu amad dhammatu. Nah, jadi fa amma di sini fa fasihah namanya. Fa yang disebutkan untuk menunjukkan kepada ada syarat yang mahdhuf. Takdirnya begini, idza aradta, bila engkau mau akan mengenal mama sesuatu yang ada ia bagi setiap tanda dari ini tanda yang 4. Ya, maka aku berkata bagimu, dhammah, kalimat-kalimat yang dirafa' dengan dhammah apa aja misalkan akan disebut. Amma harfu syartin wa tafsilin. Bermula amma itu huruf syarat dan tafsil. Di sini ada perdebatan. Ada yang bilang amma bukan huruf syarat. Justru amma ini pengganti fi'il syarat. Bukan huruf syarat. Kenapa amma bukan huruf syarat? Kalau amma huruf syarat, sesudah huruf syarat mesti ada fi'il syarat. Semua huruf syarat sesudahnya harus ada fi'il syarat. Sedangkan sesudah amma nggak ada fi'il syarat. Makanya ada yang protes. Kalau amma itu bukan huruf syarat. Nah, kalau amma kita bilang huruf syarat berarti sesudahnya harus disebutkan fi'il syarat. Tapi amma ini huruf pengganti fi'il syarat. Ya, pengganti fi'il syarat. Kemudian dia menggantikan fi'il syarat sehingga sesudah amma nggak perlu kepada jumlah syartiyah. Kemudian dia juga mengandung makna syarat. Ya, tapi huruf tafsil boleh. Jadi amma di sini huruf syarat dan tafsil. Arti tafsil dia menguraikan jumlah sebelumnya. Dhammah tadi tanda i'rab, tanda rafa 4, dhammah waw alif nun. Untuk dhammah apa aja? Nah, jadi menafsilkan yang berkaitan dengan dhammah. Ad-dhammatu mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Dhammah itu mubtada yang dirafa'kan dengan ibtida'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah, bermula tanda rafa'nya dhammah atau bermula tanda rafa'nya mubtada yaitu dhammah, itu dhammah yang dhahiriyah. Fatakunu al-fa'u waqi'atun fi jawabi amma. Bermula fa itu jatuh ya pada jawab amma. Jadi fa di sini farabid itu jawab amma. Takunu fi'lun mudhari'un mutasarrifun min kana an-naqisati. Bermula takunu itu fi'il mudhari' yang bertasrif ya dari kana yang nakis. Ya, karena dia takunu nakis, yarfa'ul isma merafa'kan ya akan isim wa yantibul khabara menasabkan ya akan khabar. Ismuha dhamirun mustatirun fiha jawadan takdiruhu ya. Bermula isimnya takunu itu dhamir yang tersembunyi dalamnya yakunu, tersembunyi nisbah harus, bermula takdirnya dhamir itu hiya, ya'udu kembali ianya dhamir ala dhammah kepada dhammah. Maka ada ianya dhammah. Alamatan. Nah, alamatan kita baca bin nasbi dengan nasab khabaru takunu sebagai khabar takunu. Ada ianya. Nah, dhammah itu tanda bagi nasab. Jadi alamatan bin nasbi, bermula alamatan dengan nasab itu khabar takunu. Mansubun. Nah, khabar takunu mansub. Wa alamatun nasbihil fathatud dhahirah, bermula tanda nasabnya khabar takunu itu fathah yang dhahir iya. Liraf'i alam harfu jar. Bermula lam itu huruf jar. Ar-raf'i majrurun bil lam, ar-raf'i majrur dengan lam. Wa alamatu jarhil kasratud dhahirah. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi alamah. Bermula jar dan majrur itu muta'alliq ya dengan alamah. Sabit bagi rafa itu ada 4.
Bagi rafa itu ada gimana? Kenapa mengulang? Oh ya. Fa amad dhammatu fatakunu. Adapun dhammah maka ada yang dhammah itu tanda. Bagi apa tanda? Bagi rafa. Jadi lir rafi muta'allaq kepada alamah di belakangnya. Di mana alamah di belakangnya khabar takunu. Ya. Wa jumlatu takunu wasmuha wa khabaruha fi maudhi'i raf'in khabarat dhammah. Dan bermula jumlah takunu dan isimnya takunu dan khabarnya takunu pada kedudukan rafa itu sebagai khabar dhammah, yaitu dhammah mubtada. Fa amad dhammatu fi arba'ati fi harfu jar, bermula fi itu huruf jar. Arba'ati majrurun bi fi, arba'atin majrur dengan fi, wa alamatu jarhi al kasratu dhahirah. Wa arba'ati mudhafun, bermula arba'ah itu mudhaf. Wa mawadhi'a mudhafun ilaih, bermula mawadhi'a itu mudhaf ilaih. Lagi yang majrur, wa alamatu jarhi, bermula tanda jarnya mawadhi'a yaitu fathah. Kenapa fathah? Niyabatan, karena ganti dari kasrah. Li'annahu, karena mawadhi'a itu ismun la yansarif, isim yang tidak menerima tanwin. Apa alasannya, ilatnya? Wal mani' lahu minas saraf, yang menghalangi baginya mawadhi'a dari tanwin sighatu muntahal jumu, yaitu sighat muntahal jumu. Maksud muntahal jumu penghabisan jamak, nggak bisa dijamak lagi. Mawadhi'a mau dijamak lagi nggak bisa. Jadi dhammah menjadi tanda rafa pada 4 tempat. Mana aja? Fil ismi. Yang pertama pada isim yang mufrad. Fil ismi jar majrur, fi harfu jar, bermula fi itu huruf jar. Wal ismi majrurun. Ismi majrur dengan fi, wa alamatu jarhi kasratu dhahiratu. Bermula tanda jarnya ismi itu kasrah yang dhahir iya. Wal jar wal majruru fi mahalli jarin. Bermula jar dan majrur pada mahal jar. Itu badal mimma qablahu, badal dari ma sebelumnya. Jadi fil ismi ini jar majrur badal kepada fi arba'ati mawadhi'a di belakangnya. Al mufradi na'ton lil ismi, bermula al mufrad itu na'at bagi ismi. Wa na'tul majruri majrurun, bermula na'at majrur itu majrur. Wa alamatu jarhil kasratu dhairah, bermula tanda jarnya itu kasrah yang dhahir. Yakni annal mawdi' al awwala mimma takunu dhammatu fi alamatan li raf'i lil al ismul mufradu. Menghendaki hanya musannaf bahwa sungguh tempat yang pertama dari ma yang adalah dhammah padanya ma itu menjadi tanda bagi rafa itu isim mufrad. Artinya sebelumnya beliau menyatakan ada 4 kalimat yang tanda rafa'nya dhammah. Kalimat yang pertama apa? Ini isim mufrad. Tempat yang pertama dari mama yang adalah dhammah pada jama menjadi tanda rafa itu isim mufrad. Jadi yang pertama tempat atau kalimat yang tanda rafa'nya dhammah yaitu isim mufrad. Ketika isim mufrad jadi mubtada, tanda rafa'nya dhammah. Isim mufrad jadi fa'il, tanda rafa'nya dhammah. Wal muradu bihi huna ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhakan bihima. Dan bermula yang dimaksud dengan mufrad di sini dalam bab i'rab. Mufrad di sini yaitu ma, sesuatu yang tidak ada ya tasniyah, tidak jamak, tidak dihubungkan dengan keduanya. Jadi isim mufrad dalam bab i'rab artinya yang bukan isim tasniyah, bukan jamak mudzakkar, bukan jamak muannas, bukan jamak taksir, dan bukan mulhaq, bukan pula kalimat-kalimat yang dihubungkan dengan isim tasniyah atau dihubungkan dengan jamak. Wala minal asma'il khamsah, dan bukan pula dari isim-isim yang 5. Jadi dalam bab i'rab beda arti mufrad. Karena isim yang 5 sebenarnya abu itu mufrad, seorang bapak. Tapi dalam bab i'rab isim yang 5 tidak disebut isim mufrad karena dia punya hukum i'rab tersendiri. Ada tandanya sendiri. Fa inna kullan min hadhil arba. Sesungguhnya tiap-tiap dari ini 4. Ini 4 tasniyah, jamak, mulhaq dan asmaul khamsah. Maka sesungguhnya tiap-tiap dari ini 4 la yuqalu lahu, tidak dikatakan baginya tiap-tiap akan mufrad fi hadzal bab, dalam ini bab. Jadi dalam bab i'rab itu bukan isim mufrad. Nanti tasniyah jamak dalam bab munada dianggap mufrad. Jadi beda-beda. Jadi sampai di sini dulu, ini kepanjangan berarti. Nggak bisa dilanjutkan. Nanti kita ulang lagi di ini. Jadi sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesimpulannya tanda i'rab ada 4, pembagian i'rab 4, rafa, nasab, khafad, jazam kita hafal.
Kemudian tanda rafa ada 4, dhammah, waw, alif, nun. Kemudian kalimat-kalimat yang dirafa dengan dhammah ada 4. Yang pertama isim mufrad, yang kedua nanti kita lihat. Wallahu a'lam bishawab, ilmu marji wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.